pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi peristiwa menarik dan unik dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa, bertujuan memperkenalkan Indonesia. Warga Amerika Serikat yang datang ke sebuah mall besar di Arlington, Virginia, diajak ikut menyelami langsung kebudayaan Jawa Barat. Tidak hanya menikmati berbagai tarian, bahkan ikut menari bersama, serta tentunya menikmati kuliner khas Jawa Barat seperti sate Marangi. Suasana mal di Pentagon City, Arlington, Virginia terasa berbeda akhir pekan itu. Ada tari jaipong, wayang golek cepot, dan sate Marangi. Juga tari ketuk tilu yang mengajak pengunjung ikut menari di atas panggung. It's always good to see Indonesia here because orang Amerika tidak tahu apa saja tentang Indonesia. Memang itu hilang dari pendidikan kita. Mungkin tentang gunung api, mungkin sedikit tentang itu aja orangutan, Fernanda, asal Chili, senang karena ia dan kedua orang tuanya mendapat cedera mata totopang, ikat kepala khas Sunda. It's really good to share our own cultures, to share it with other people that don't really know about it. I love these kind of things. It's really good. Charlie, Fernanda, dan para pengunjung lain di mall diajak untuk menyelami kebudayaan Jawa Barat dalam acara West Java Experience dan Nationalism of Indonesia. Kenapa kita pertama pilih di mall? Waktu kemarin itu sudah pemikiran untuk kita lakukan di suatu gedung yang tertutup gitu ya. Kemudian kita berpikir kalau kita melakukan di dalam gedung berarti nanti kebanyakan hanya untuk orang kita aja. Padahal kita kan maunya experience kita ditularkan, terutama ke penduduk sini ya, di MV ya. Acara ini merupakan bagian dari misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat untuk memperkenalkan budaya Jawa Barat, meningkatkan ekspor ke Amerika, dan investasi ke provinsi ini. Kita memperkenalkan Jawa Barat ya dengan hasil-hasil lokalnya bisa mengisi pasar di luar, terutama di Washington ini. Investasi ya, kita juga di sana mungkin bisa menyiapkan lahannya atau semacam pinjam pakai ya. Nah, yang penting mereka berinvestasi dan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Promosi Jawa Barat di Amerika seperti ini, menurut Kedutaan Besar Indonesia di Washington, perlu diteruskan supaya warga Amerika tidak hanya mengenal Indonesia dari Bali. Kita juga selama ini mempromosikan Indonesia beyond Bali. Kita bilang Indonesia itu 17.000 pulau dan juga banyak provinsi yang tidak kalah indahnya dari Bali. Contohnya Jawa Barat. Lengkap di Jawa Barat. Ada gunung, ada lembah, ada sungai, ada pantai. Bagi generasi muda diaspora Indonesia yang tinggal di Washington DC dan sekitarnya, West Java Experience bisa menjadi cara untuk mengekspresikan ikatan budaya dengan tanah air. And I like the energy that you have to put out in comparison to like Javanese dance, very slow. So trying out this region of Indonesian art is very exciting and I like to put my energy into it. Dari Pentagon City, Virginia, Supriyono, Nia, dan Bani Rahayu, VOA. Pemirsa, puluhan juta ayam petelur telah dimusnahkan di Amerika Serikat beberapa bulan terakhir akibat perebakan flu burung. Akibatnya harga telur melonjak dan beberapa wilayah alami kekurangan pasokan. Beragam kiat pun dilakukan menyiasati tingginya harga telur oleh pembeli atau penjual hingga Pemda. Lonjaknya harga telur akibat perbakan flu burung dirasakan baik penjual maupun pembeli di sebuah pasar udara terbuka di Florida. People are having to make a decision, am I gonna have eggs, and we tell them it's like sticker shock. But we get it, but we're lucky to even be able to get them because some places can't even get them. I mean, I'm a big egg eater, so it kind of hits our pocket a little more. It's not only the price that goes up, but also the scarcity of them. This is the first time I've seen eggs at this tent and market, and I've been coming here 4 weeks now in a row. Di New York, salah satu kota dengan biaya hidup termahal di Amerika Serikat, sebagian peritel dipaksa kreatif.
Sebuah bodega atau toko serba kecil di kawasan Bronx menjual telur dalam kantong berisi 3 butir. I sell 3 eggs for $2.99 and most better for customer. Somebody customer I know how $12 for dozen eggs. I sell 3 for $2.99. Sometimes people might not have the whole $12 for the dozen of eggs. They might have $3 or $4, and they might have to get other groceries as well, which is bread, milk, etc. So you might not need all those eggs. It might be one person cooking breakfast for one person alone. Di Nevada, pemerintah negara bagian akhirnya menangguhkan pemberlakuan perundangan yang mengharuskan telur datang dari peternakan bebas kandang, di mana ayam petelur menikmati udara terbuka. We're one of 10 states, I believe, last I looked at, that are required to have cage-free eggs. And when you're doing that, your sources of buying those eggs are very limited. So now we'll have access to 100% of the egg market, as opposed to possibly 30% of that market. California, Colorado, Washington, Oregon, dan Michigan adalah negara bagian lain yang mengharuskan telur datang dari peternakan bebas kandang. Dengan alasan kesejahteraan hewan, Arizona, Rhode Island, dan Utah juga punya aturan serupa meski belum berlaku. I'm at the point now where I've waited out as long as I can. I keep thinking it was going to go down, and I'm being told the opposite. It's going to go back up. Easter's right around the corner, and the reality of it is we're going to spike really big in April. And then I think after April we might see a little bit of relief. But I'm really hoping that the governor takes a good hard look at this cage-free thing and decides to keep this a permanent thing. Because I can tell you, based on the reaction of my customers, that the majority of the Nevadans had no idea this was getting passed down. It just showed up one day. Tapi langkah seperti yang ditempuh oleh negara bagian Nevada dipertanyakan sebagian ekonom karena akar permasalahan tetap ada pada keterbatasan pasokan telur. Bila sebelum perbakan flu burung, jumlah ayam petelur di Amerika Serikat melampaui 330 juta ekor, maka saat ini angkanya sekitar 300 juta ekor. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, peningkatan harga pupuk dan upah pekerja hingga naik turunnya harga komoditas pertanian membuat banyak pemilik lahan di Amerika Serikat kesulitan tetap menghidupkan usaha agrikultur mereka. Lalu apakah berternak atau bercocok tanam? Banyak yang akhirnya beralih ke agrowisata yang banyak diminati sejak pandemi COVID-19. Sebuah peternakan sapi dan kambing di daerah pedesaan negara bagian Wisconsin kini memiliki fungsi ganda. Sebuah mobil karavan di area peternakan menjadi tempat menginap bagi pengunjung lewat layanan sewa kamar online Airbnb. We focus on agritourism through the use of Airstream and HipCamp on Airbnb. And we raise livestock and do farm dinners and are really focused on bringing people out and having them a connection to agriculture. Desa tempat peternakan ini berada hanya sekitar 2 jam perjalanan mobil dari Milwaukee dan 2,5 jam dari Chicago. I was like, if we get, 5 bookings a month, like it justifies, heating the space and all of that. And it definitely took off and a lot in the Chicago market. A lot of people looking for open space and a little bit of quiet. So it really took off. Permintaan akan agrowisata meningkat sejak pandemi COVID saat warga kota-kota besar mencari kegiatan di udara terbuka. Chicago shut down, Madison shut down, and it was like, where can we go that's, open space? And so we saw a huge jump in it during 2020 for sure. Di North Carolina, seorang peternak yang tadinya menjual daging ternaknya ke restoran setempat, akhirnya juga memperluas usahanya ke agrowisata, juga akibat pandemi. We diversified into agritourism with the onset of COVID, and with the closure of restaurants, we had no market. So we diversified into primitive camping, allowing people to come in their cars and their tents and their RVs and their trailers to camp by our river or up in our hills. We provided a little fireplace for them, a campfire pit, and it just turned into a wonderful enterprise for us to help sustain the farm. Pengamat memperkirakan industri agrowisata di Amerika bernilai total $4,5 miliar. Really, this is a consumer movement that's an outgrowth of the local food movement or the good food movement, that consumers are looking for more authentic experiences for the most part.
Menurut konsultan data AirDNA, jumlah penginapan di peternakan meningkat 77% dalam 5 tahun. Memanfaatkan tak hanya Airbnb, tapi juga layanan sejenis seperti HipCamp dan Harvest Hosts. Menurut pantauan Departemen Pertanian Amerika Serikat, pemasukan rata-rata peternak dan juga petani berkurang sekitar 23% dibandingkan angka 2022 yang merupakan penurunan sangat signifikan. Dan karena itu sebagian pemilik lahan lalu beralih ke agrowisata untuk ikut menghidupi peternakan mereka atau bahkan menjadi alternatif pemasukan utama. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, para petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat bertanggung jawab untuk memeriksa barang-barang yang keluar dari negara ini. Salah satu tugas mereka adalah mencegah pengiriman mobil curian ke Afrika yang banyak dilakukan melalui pelabuhan Baltimore di negara bagian Maryland. Lembaga Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika CBP punya tugas sulit, yakni mencoba mencegat semua mobil curian yang keluar dari negara ini. Di pelabuhan Baltimore, petugas menemukan ratusan mobil curian setiap tahun, sebagian besar menuju ke wilayah tertentu di dunia, menurut Adam Rothman dari CBP. I'd say 90 to 95% of every one of our stolen automobiles is headed to West Africa. Pencurian mobil adalah masalah yang terus meningkat di seluruh Amerika, menurut Guru Besar Kriminologi dari Universitas Miami, Alex Piqueiro. There are people who are stealing cars and car parts to sell them very quickly in the local markets. And then there are people literally stealing cars and literally putting them on containers and selling them, shipping them all over the world, not just to Africa, but also to the Middle East and to Asia. CBP menggunakan mesin sinar X raksasa untuk memindai kontainer dan menentukan apakah kontainer itu mencurigakan dan harus dibuka. Manifest kontainer ini tidak mencantumkan kendaraan apapun, menurut Direktur CBP di Pelabuhan Baltimore, Adam Rothman. It's supposed to be only household goods in there. In this example, there's at least 3, probably 4 cars in that container. This container we just opened today, the vehicle on the top here, that Honda, we've already verified through the VIN number that car is stolen. There is 2 more in the back. Menurut penegak hukum, para penjahat sering menyewa mobil untuk jangka 30 hari, lalu membawanya langsung ke dalam kontainer dan menempelkan VIN, yakni nomor identifikasi kendaraan yang palsu di atas yang asli. Mobil ini tidak akan dilaporkan sebagai mobil curian selama 1 bulan. Dan pada saat itu, mobil mungkin sudah berada di atas kapal di laut lepas. Adam berharap bisa mencegat mobil-mobil itu sebelum berangkat. We noticed that the check digit on the VIN doesn't match what's supposed to be on a Ford truck. Pihak berwenang di beberapa negara di Afrika kini bekerja sama dengan Interpol untuk mencoba menyita kendaraan curian yang berhasil lolos dari pemeriksaan di pelabuhan Amerika. Namun kerjasama itu tidak konsisten menurut Profesor Piqueiro. Some governments will play nicer and other governments won't. You can't search every container. That's why the security at the port is so critically important. Dengan banyaknya pembeli yang mencari diskon dalam membeli mobil bekas dan seringkali tanpa bertanya asal-usul kendaraan, maka kemungkinan besar tidak akan terjadi perlambatan dalam peredaran global kendaraan curian. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia dan informasi kami lanjutkan. 2 indikator utama laju inflasi di Amerika Serikat masing-masing menunjukkan penguatan kembali dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan mulai dari pangan, energi hingga hunian. Kekhawatiran penguatan kembali inflasi ini meresahkan warga berpenghasilan pas-pasan yang kadang bahkan harus menjalani 2 pekerjaan sekaligus. Di dekat Houston, negara bagian Texas, Tiana adalah ibu 3 anak yang berjuang keras memenuhi kebutuhan hidup di tengah tingginya laju inflasi. I work roughly between 75 and 80 hours a week. And it's a lot due to the fact that I'm a mother and I have to work just to provide for my children. Siang harinya, Tiana bekerja mengantar makanan di sebuah restoran siap saji. Sementara malamnya, ia bekerja sebagai pembersih transportasi umum. I have a second job just to stay on top of everything because my second job I get paid weekly. So with the bi-weekly, I'm still able to keep, little bills here, whatever needs to be paid. I can pay it off one check or I can pay it off another check and then still be able to do what I need to do for my kids.
Dua indikator inflasi terakhir yang diterbitkan Biro Statistik Ketenagakerjaan di bawah Departemen Tenaga Kerja menunjukkan penguatan inflasi di Amerika Serikat, mengusik anggapan belakangan ini bahwa inflasi telah terkendali. Indeks harga produsen yang memantau harga di tingkat grosir menunjukkan peningkatan secara signifikan melebihi ekspektasi, yaitu ke angka 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara indeks harga konsumen juga menunjukkan penguatan ke angka 3% secara tahunan. Semuanya menjauhi target Bank Sentral AS atau Federal Reserve sebesar 2%. It marked the fourth consecutive month-over-month acceleration of inflation. So yes, you can get some seasonality with year-beginning price increases from businesses, but this was a pervasive increase across energy, food, transportation, services, just a host of things, and that's problematic for the Fed. Yang paling terdampak adalah warga berpenghasilan paling rendah, termasuk Tiana. There's a lot of misconceptions about who gets paid low wages, and one of the biggest one is that these are all high school kids earning that, and actually most of the low-wage workers, including fast food workers, are adults, and most of them are the main provider in their families and are supporting families. Bagi mereka, kenaikan upah tak sanggup mengejar peningkatan harga. It's important to also distinguish between the minimum wage and the living wage. And even though minimum wages have gone up in many states and localities, they're still not paying a living wage. What is a living wage? A living wage is a wage that allows workers to be self-sufficient and provide for their families. And so what does that mean? It means that you cannot make ends meet with your current job, and that usually forces people to have to look for a second job or maybe even a third job in order to make enough of a wage to provide for their families. Menurut Depnaker AS, sekitar 5% atau lebih dari 8,6 juta pekerja Amerika kini menjalani lebih dari satu pekerjaan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, tidak semua anak bisa bermain dengan mainan konvensional. Para guru di sebuah sekolah di New York, Amerika Serikat, memodifikasi mainan supaya lebih cocok untuk kebutuhan siswa penyandang disabilitas. Dan simak laporannya berikut ini. Boneka ini bergerak menggunakan baterai. Tapi seorang guru menambahkan sensor gerak memungkinkan orang untuk mengontrolnya dengan lambaian tangan. Jesse Simon adalah seorang terapis okupasi di International Academy of Hope atau I-Hope yang ada di New York. Simon memodifikasi boneka untuk siswa di sini yang semuanya alami cedera otak. A lot of them might have limited control over their bodies or, reduced muscle strength, and it might be difficult for them to participate using their hands. Tombol nyala boneka ini sulit diakses, tetapi dapat dihubungkan ke tombol atau sensor besar yang lebih mudah digunakan. Simon menggunakan pemutus baterai untuk menghubungkan tombol yang lebih mudah diakses. Anything that has like a circuit that we can interrupt, that's why we call it an interrupter, is like you put it in between like where the battery connects with the terminal, and that way you close the circuit when you hit the switch, which allows the circuit to flow through, giving the student a role in that process. Teknologi assistive seperti ini memberi pengalaman baru untuk anak-anak dengan disabilitas neurologis dan juga fisik. It's like the keys to the city. It allows them to do things they couldn't do before. It takes them out of the passenger seat and puts them in the driver's seat, and it gives them some control over their life and their ability to communicate and learn. Beberapa modifikasi bahkan tidak menggunakan teknologi tinggi seperti menambahkan pegangan yang lebih besar ke truk terkan ini. A lot of our students who grasping is a little bit harder, hooking a finger, hooking another body part just might be easier. Sekolah menerima sumbangan mainan yang dibeli di toko, yang hampir semuanya akan dimodifikasi dalam beberapa cara. Yang paling populer adalah mesin kentut yang disambungkan ulang dan dihubungkan ke saklar tombol yang lebih mudah diakses. They give our kids the one up on the adult, which they rarely have. So this is the one time where the kid can do something to the adult and like get them and be like, gotcha. Lelucon yang tampaknya sepele memberi siswa kekuatan untuk bermain.
Menurut data Departemen Pendidikan Amerika Serikat, secara nasional, pada tahun ajaran 2022, jumlah siswa usia 3 sampai dengan 21 tahun yang memiliki disabilitas sebesar 7,5 juta orang. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Dengan keterbatasan tubuh yang pendek, Rosita Baptiste berhasil meraih pangkat Letnan Kolonel di Angkatan Darat Amerika Serikat. Selama menjadi anggota militer Amerika, berbagai pengalaman menarik dan traumatis dialaminya. Salah satunya adalah saat peluru hanya meleset sedikit saja dari kepalanya. Saya tuh sempat ke titik 70% PTSD-nya, jadi sudah parah. Tapi saya terus ketemu dokter, ngomong-ngomong sama dokter gimana caranya, dan itu iman kita ya sebagai orang beragama, kita ngomong sama Tuhan kita gimana caranya supaya saya nggak mimpi buruk lagi. Mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau kondisi kesehatan mental yang muncul setelah mengalami atau menyaksikan kejadian traumatis, adalah pengalaman membekas bagi Letnan Kolonel Rosita Arwan Orchid Baptiste. Nyaris terkena peluru nyasar saat ditempatkan di Baghdad, Irak, Rosi, demikian ia biasa disapa, adalah perwira militer AS. Kalau ngelihat angle-nya, kalau ngelihat sudutnya semuanya memang harusnya kepala saya yang kena. Diaspora Indonesia lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini pindah ke South Carolina tahun 2000 karena menikah dengan pria warga AS. Pertama kali saya kerja harus bersihin restroom, saya nangis. Setelah beberapa bulan bekerja menjadi kasir di restoran cepat saji dan tos serba, Rosi mencoba melamar ke Angkatan Darat AS. Nggak mungkin lah, masa punya gelar sarjana hukum, kerjanya begini-begini aja, ya kan? So saya kepikiran, suami saya kebetulan dia juga dulu di Angkatan Darat Amerika. Dia bilang, kenapa kamu nggak gabung ke Army aja? Mereka nggak bakal tanya udah punya pengalaman kerja apa belum. Gagal ujian tertulis pertama tak membuat Rosi patah semangat. Ia belajar keras mengikuti ujian kedua dan lulus, demikian juga dengan ujian fisik. Tapi karena saya bukan warga negara Amerika, saya hanya boleh memilih beberapa jenis pekerjaan. Jadi pilihan yang mereka kasih cuma jadi supir, montir, tukang masak, dan saya pilihnya montir, mekanik. Maka Rosi pun masuk sekolah mekanik di Fort Jackson, South Carolina. Lulus di usia 34 tahun dengan latar belakang sarjana hukumnya, ia langsung memperoleh pangkat Enlisted 4 atau Specialist setara dengan kopral. Sebagai mekanik, Rosi sempat dikirim ke pangkalan militer AS di Jerman selama 4 tahun, juga ke Kuwait dan Irak tahun 2005. Ketika di Indonesia saya nggak bisa gabung angkatan karena saya pendek. Ada juga dulu keinginan pengen jadi polwan, tapi kan nggak mungkin jadi polwan kecil begini. Orang kecil kayak saya tuh berjuangnya 10 kali lebih besar loh pada orang lain. Tingginya yang hanya 149 cm tak menghalangi Rosi untuk berkarir. Setelah menjadi warga negara AS, ia melanjutkan sekolah perwira dan lulus menjadi Letnan 2 hingga kini berpangkat Letnan Kolonel. Yeah, I think what she's accomplished is amazing. Again, to be a female, a minority female at her rank is a great accomplishment, and she's also a great leader. I think that what she's doing to represent her country is amazing, and again, achieving that rank, even in the United States Armed Forces, is something to be recognized. So it's very admirable. Rosi yang kerap memperkenalkan Indonesia di tempat kerjanya berharap dapat berpartisipasi dalam latihan militer antara AS dan Indonesia. Kalau masalah hati ya, lahir dan besar di Indonesia, itu tetap kita cinta Indonesia. Cintanya tuh nggak bakal bisa lah lupa. Makanan Indonesia, oh my gosh, it's the best. Dari San Antonio, Texas, tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV,
News Sport Entertainment.